Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam ke-22 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membaca satu kitab dalam ilmu tasawuf, yaitu kitab Ar-Risalatu Al-Qushairiyatu fi Ilmi Tasawufi, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Allamah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi Qaddasallahu sirrahu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia bukan hanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi mengajak manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian pembahasan tentang beberapa istilah yang sering digunakan dalam ilmu tasawuf. Kita sudah berada pada bagian akhir dari pembahasan tersebut, yaitu 3 istilah: an-nafsu, ar-ruh, dan as-sir. Nafsu, ruh, dan sir. Sebagian tentang pembahasan nafsu telah kami bacakan pada pertemuan 2 pekan yang lalu, yang pada intinya bahwa menurut sebagian ulama tasawuf, nafsu itu adalah makana ma'lulan min awsafil abdi wa mazmuman min akhlaqihi wa af'alihi. Jadi yang disebut dengan nafsu adalah sifat-sifat yang buruk yang dimiliki oleh seorang hamba, akhlak dan perbuatannya yang tercela. Itu inti dari pembahasan kita yang lalu. Nah, baik, saya lanjutkan pembacaan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Wa qala al-musannifu nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i musannafatihi wa surrahiha fid daraini, amin ya rabbal alamin. Wa yahtamilu an takuna an-nafsu latifatan muda'atan fi hadzal qalibi hiya mahallul akhlaqi al-ma'lulati
kama annar ruha latifatun muda'atun fi hadzal qalibi hiya mahallul akhlaqi al mahmudati wa takunul jumlatu musakharan ba'daha bi ba'din wal jami'u insanun wahidun. Penulis kitab ini yaitu Imam Al-Qusairi, semoga Allah mensucikan rahasianya dan memberikan manfaat kepada kita melalui ilmunya, ilmu dari guru-gurunya, murid-muridnya, para pembaca kitabnya dan para pensyarahnya. Beliau berkata, boleh jadi juga nafsu itu adalah satu latifah, sesuatu yang halus, sesuatu yang lembut, yang diletakkan di dalam fisik ini, dalam tubuh kita, dan dia merupakan tempat akhlak yang tercela. Sebagaimana ruh adalah latifah, sesuatu yang halus, yang lembut, yang juga diletakkan di dalam tubuh kita, yang merupakan tempatnya akhlak yang terpuji. Dan secara keseluruhan sebagian ditundukkan kepada sebagian yang lainnya, dan semuanya adalah insanun wahidun, manusia yang satu. Jadi selain pengertian yang pertama yang telah kami sampaikan yang lalu, bahwa yang disebut nafsu adalah sifat-sifat manusia yang buruk, yang tercela, kata nafsu juga oleh sebagian ulama tasawuf dimaknai sebagai latifah. Latifah sesuatu yang halus, yang lembut. Maksudnya apa? Sesuatu yang tidak bisa diidrak, tidak bisa dijangkau oleh indera. Beda misalnya dengan tubuh kita ini. Kalau tubuh kita ini dia bisa diidrak, ya, bisa dijangkau oleh indera. Tapi kalau nafsu itu dia latifah, tidak bisa diidrak, tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Dan dia diletakkan di dalam tubuh kita dan menjadi tempatnya akhlak yang tercela. Kebalikannya adalah ruh. Jadi baik nafsu maupun ruh sama-sama latifah, sesuatu yang halus, sesuatu yang lembut, yang tidak bisa dijangkau. Bedanya kalau nafsu merupakan tempat dari akhlak yang tercela, sementara ruh itu adalah tempat dari akhlak yang terpuji. Kemudian ruh tunduk kepada tubuh sebagaimana tubuh tunduk kepada ruh. Nafsu tunduk kepada tubuh sebagaimana tubuh tunduk kepada nafsu. Dan secara keseluruhan semuanya adalah manusia yang satu, insanun wahid. Wa kaunur ruhi wan nafsi minal ajsamil latifati fis surati ka kaunil malaikati was syayatini bi sifatil latafati. Wa kama yasihu an ayyakunal basaru mahallar ru'yati wal udhun mahallas sam'i wal anfa mahallas syum wal fam mahallaz zawq was sami wal basir was sam waz za'iq innama hiya al jumlatu allati hiya al insan. Fakazalika mahallul awsafil hamidati al qalbu war ruh wa mahallul awsafil mazmumati an nafs. Wan nafsu juz'un min hadhil jumlah wal qalbu juz'un min hadhil jumlah wal hukmu wal ismu raji'un ilal jumlah. Keadaan ruh dan nafsu yang disebutkan tadi sebagai ajsam, sebagai sesuatu yang latifah, yang lembut, yang halus, yang tidak bisa dijangkau oleh indera, itu sebagaimana keadaan malaikat dan setan. Kita semua mengimani ada malaikat, ada setan. Sekalipun indera kita tidak bisa menjangkaunya, kita tidak melihat wujudnya dalam bentuk yang asli karena dia adalah sesuatu yang latifah. Maka begitu juga dengan ruh dan nafs kita. Dia adalah sesuatu yang latifah, yang lembut, tapi dia menjadi tempat, ya, tempat akhlak terpuji atau tempat akhlak yang tercela.
Sebagaimana basar itu adalah tempat untuk melihat. Jadi yang melihat sebetulnya bukan mata fisik kita ini, tapi basar kita. Ada orang ada matanya Pak, tapi dia tidak bisa melihat ya, karena dia kehilangan basar. Meskipun ainnya, namanya ini ain, mata ini ada, tapi basarnya yang tidak ada. Jadi yang melihat bukan ainnya, tapi yang melihat adalah basarnya. Sebagaimana juga telinga. Telinga itu adalah tempat as-sam'ah, tempat untuk mendengar. Nah, hidung kita tempat untuk mencium. Begitu juga mulut atau lidah tempat untuk mengecap rasa. Maka pendengaran, penglihatan, begitu juga penciuman dan perasa secara keseluruhan adalah satu manusia. Begitulah bagian-bagian yang lembut, yang halus pada tubuh kita. Tempatnya sifat-sifat terpuji dua, hati dan ruh. Kemudian tempatnya sifat yang tercelah, yaitu nafs. Nafsu itu adalah bagian dari manusia secara keseluruhan, sebagaimana hati dan ruh bagian dari manusia secara keseluruhan. Semua kembali kepada satu, yaitu manusia. Itu tentang nafs, lanjutan pembahasan yang lalu. Wa min zalika ar-ruh. Kemudian istilah yang berikutnya ruh. Apa itu ruh? Al-arwahu mukhtalafun fiha inda ahli tahqiq min ahli sunnati. Ulama, para ahli tahqiq, ulama-ulama tasawuf beragam penjelasannya. Dari kalangan ahli sunnah itu beragam penjelasannya tentang apa itu ruh. Faminhum may yaqul, sebagian mengatakan bahwa ruh itu adalah al-hayah, adalah kehidupan. Jadi ada ulama yang mengatakan ruh adalah kehidupan. Maksudnya apa? Dia adalah arat, adalah aksiden. Dalam istilah Arab, bahasa Arab ada yang disebut jauhar. Jauhar bahasa Indonesianya esensi. Dan ada yang dinamakan dengan arat. Arat itu bahasa Indonesianya aksiden. Misalnya apa? Nah, gelas ini. Gelas ini mempunyai jauhar, mempunyai esensi, dan dia mempunyai arat. Aratnya itulah yang nampak, yang kelihatan itu namanya arat. Aksidennya seperti apa? Ya, warnanya yang transparan, tingginya, ya, panjangnya, beratnya, itu semua adalah arat. Tapi sesungguhnya dia mempunyai jauhar, dia mempunyai substansi, dia mempunyai inti. Kita ini manusia, yang nampak, yang kelihatan ini adalah arat, adalah aksiden kita, seperti warna kulit, tingginya, ya, beratnya kita. Kalau kita sakit itu semua adalah yang nampak. Tapi kita ini punya jauhar, punya esensi, punya satu substansi. Semua yang ada di dunia ini yaqbalul qismah, semua bisa dibagi. Jadi selama masih bisa dibagi berarti dia bukan merupakan jauhar, bukan merupakan substansi. Bisa dibagi, bisa dibagi, bisa dibagi, sampai pada akhirnya akan tiba pada satu titik yang tidak bisa lagi dibagi. Timbul pertanyaan, adakah yang tidak bisa dibagi lagi? Di dalam Al-Quran disebutkan kullu syai'in halik, segala sesuatu itu halik, illa wajh, kecuali wajahnya Allah. Jadi segala sesuatu halik, bukan akan, tapi sudah binasa. Semua kosong, semua nol. Jadi sebetulnya tidak ada sesuatu yang ada. Yang ada itu hanya wajahnya Allah Subhanahu wa taala, yang sering saya sampaikan dengan tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nampak kelihatan ini sesungguhnya adalah tajalli dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk memahami tentang apa yang dimaksud dengan jauhar, esensi, dan apa yang dinamakan dengan arat atau aksiden. Nah, sebagian ulama memahami ruh itu adalah hayat, kehidupan. Maksudnya apa? Dia bukan substansi, tapi dia adalah arat. Jadi kita ini hidup bukan dengan ruh, tapi dengan asarnya ruh, pengaruhnya ruh. Ya. Kita hidup bukan dengan ruh, tapi dengan asarnya ruh. Nanti akan ada pendapat yang kedua. Maksudnya apa? Kalau kita mengatakan bahwa kita ini hidup dengan ruh, seakan-akan ruh menempati semua ruang yang ada dalam tubuh, maka semestinya kalau ada orang yang diamputasi, dipotong satu anggota tubuhnya, mestinya ruhnya juga berkurang. Misalnya dipotong tangan, Pak, ya, karena tubuh ini dipotong, ruh yang ada di bagian tangan
ya mestinya berkurang. Tapi orang yang mengalami amputasi itu tidak merasakan adanya pengurangan pada ruhnya. Karena sebetulnya yang menjadikan manusia itu hidup bukan ruh, tapi asarnya ruh. Efek atau pengaruh dari ruh itu. Nah, itu satu pendapat ulama kita. Wa minhum may yaqul, sebagai ulama mengatakan bahwa ruh itu a'yan. Dia bukan sekedar aksiden, tapi dia memang punya a'yan. Dia adalah sesuatu. Dia punya bentuk yang mudah yang diletakkan fi hazihil qawalib. Kemudian diletakkan di dalam tubuh kita. Dan ruh adalah sesuatu yang latifah, sesuatu yang lembut, yang halus, yang tidak bisa dijangkau oleh indera kita. Ajrallahu al-adata bi khalqil hayati fil qalib. Allah Subhanahu wa taala mengalirkan kehidupan di dalam tubuh kita madamatil arwahu fil abdan. Selama ruh masih ada di dalam tubuh kita. Fal insanu hayyun bil haya. Ya. Maka manusia itu hidup dengan kehidupan, dengan pengaruhnya ruh. Walakinnal arwah muda'atun fil qawalib. Tapi ruh diletakkan di dalam qawalib kita. Sehingga ada bahasa ulama yang menyebut bahwa hubungan antara ruh dengan tubuh muttasil dan munfasil, bersambung dan sekaligus terpisah. Ya, bersambung sekaligus terpisah. Ya. Boleh jadi kita akan merasakan kok bisa bersambung terpisah juga. Itu kalau pakai akal. Ya. Ini hanya bisa dipahami dengan menggunakan ruh juga, karena ini persoalan ruh, bukan persoalan yang bisa dijangkau oleh akal. Dan ini akan mengantarkan kita juga kepada pemahaman tentang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah itu menamai dirinya yang pertama dan yang terakhir, yang nampak dan yang tersembunyi. Kok bisa? Dia yang pertama tapi dia juga yang terakhir. Dia yang nampak tapi juga dia yang tersembunyi. Kalau nampak berarti tidak tersembunyi. Kalau tersembunyi berarti dia tidak nampak. Tapi Allah yang menamai dirinya. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang terakhir, dia yang nampak dan dia juga yang tersembunyi. Sekalipun ada pemaknaan yang disampaikan langsung oleh Nabi SAW, dan itu disebutkan dalam bentuk doa, dan Nabi ajarkan, Nabi contohkan untuk dibaca sebelum tidur. Biasanya kalau Rasulullah SAW akan menuju ke tempat pembaringannya, beliau membaca doa, Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ardi wa rabbal arsil azim, Allahumma rabbana wa rabba kulli syai. Ya Allah, pencipta langit yang tujuh, pencipta bumi, atau pemilik langit yang tujuh, pemilik bumi, pemilik aras yang agung. Engkaulah Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu. Rabbana wa rabba kulli syai, falikal habbi wan nawa, yang memecahkan biji-bijian dan butiran-butiran, munsilat Taurati wal Injil wal Furqan, yang menurunkan Taurat, menurunkan Injil, dan menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli dzi syarrin, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan semua yang mempunyai keburukan. Anta akhidun binasiyati, engkaulah yang memegang ubun-ubunnya seluruh makhluk itu. Allahumma antal awal, ya Allah engkaulah yang awal, falaisa qablaka syai, maka tidak ada sesuatu sebelummu. Wa antal akhir, falaisa ba'daka syai, engkaulah yang akhir, tidak ada sesuatu setelahmu. Wa antaz zahir, engkaulah yang nampak, falaisa fawqaka syai, maka tidak ada sesuatu di atasmu. Wa antal batin, dan engkaulah yang batin, yang tersembunyi, falaisa dunaka syai, maka tidak ada sesuatu di bawahmu. Allahumma aghnini, Allahumma ikdi anni ad-dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, lepaskanlah saya dari utang dan berikanlah kepada saya kecukupan sehingga saya terbebas dari kefakiran. Ini Nabi biasa baca menjelang beliau tidur kalau beranjak ke pembaringan. Ya, jadi dalam doa tadi Nabi berikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan zahir
Tidak ada di atasnya yang batin, yang dimaksud adalah tidak ada yang di bawahnya. Meskipun terkesan bahwa zahir dan batin itu dua hal yang bertolak belakang. Seperti itulah ruh. Jadi dia muttasil dan dia munfasil. Walaha tarakki fi halin naum wa mufaraqatil badan summa ruju'u ilaihi. Kemudian ruh itu bisa menanjak, bisa mengalami peningkatan pada saat dia tidur dan berpisah dengan tubuh. Lalu setelah itu kembali lagi kepadanya. Karena seperti ini, sebagian ulama mengatakan bahwa ruh itu adalah jauharun musyrikun lil badan. Ruh adalah substansi yang menyinari tubuh. Tubuh kita ini ada zahirnya, ada batinnya. Kalau ruh menyinari dua-duanya, ruh menyinari zahir, ruh menyinari batin, seperti keadaan kita sekarang ini. Jadi kondisi kita sekarang ini, ruh menyinari zahir dan batin tubuh kita. Kalau orang mati, itu artinya ruh sudah tidak menyinari zahir dan batinnya. Kalau orang tidur, maka ruhnya hanya menyinari batinnya saja, zahirnya tidak. Jadi orang tidur itu setengah mati. Karena kalau mati putus dua-duanya. Zahirnya tidak disinari, batinnya tidak disinari oleh rohnya. Tapi kalau dia tidur, maka yang tidak disinari hanya zahirnya saja, tapi batinnya tetap disinari. Maka di Al-Quran disebut Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa ketika dia mati. Wallati lam tamut. Tapi ada juga jiwa yang diwafatkan oleh Allah padahal dia belum mati. Siapa itu? Fi manamiha, yaitu orang yang tidur. Karena hanya batinnya yang disinari oleh ruhnya, zahirnya tidak. Nah, jika orang yang tidur itu dikehendaki untuk mati, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka ruhnya kemudian digenggam oleh Allah SWT sehingga tidak kembali lagi ke dalam tubuhnya itu. Wa yursilul ukhra, kalau yang diinginkan bangun, dikembalikan kembali, diutus kembali ruh itu ila ajalin musamman, sampai tiba nanti waktu yang telah ditentukan. Maka ketika mau tidur, Nabi ajari kita untuk membaca bismikallahumma ahya bismika amut, dengan namamu ya Allah saya hidup dan dengan namamu saya mati. Padahal kita tidak mau mati, kita cuma mau tidur. Bangun dari tidur kita baca pujian alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah dia mematikan kami. Padahal yang dimaksud membangunkan setelah sebelumnya menidurkan. Jangan dimuliakan saudara. Wa annal insana huwa ruh wal jasad. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala sakhara hadhil jumlah ba'daha li ba'din. Wal hasru yakunu lil jumlah wal musab wal mu'aqab lil jumlah. Wal arwahu mahlukatun wa man qala bi qidamiha fa huwa mukhti khata'an aziman. Wal akhbaru tadullu ala annaha a'yanun latifatun. Manusia itu dia punya ruh, punya jasad. Allah Subhanahu wa taala menundukkan sebagian kepada sebagian yang lain. Saya sebut tadi, ruh tunduk kepada tubuh, tubuh tunduk kepada ruh. Wal hasru, dan kebangkitan nanti setelah kematian, kebangkitan itu dengan dua-duanya. Jadi bukan hanya ruh yang dibangkitkan, tubuh juga. Yang diberikan pahala, yang merasakan kenikmatan, yang diberikan ikab, hukuman, siksaan, dua-duanya. Jadi bukan hanya ruh saja yang merasakan kenikmatan di dalam surga, tubuh juga merasakan kenikmatan. Bukan hanya ruh saja yang tersiksa di neraka, tapi tubuh juga akan merasakan siksaan. Seperti makan minum di dalam surga itu dirasakan oleh tubuh. Melakukan hubungan seksual dengan bidadari itu kenikmatan yang dirasakan oleh tubuh. Tapi bukan cuma tubuh yang merasakan, ada ruh. Kenikmatan ruh yang tertinggi yaitu kenikmatan memandang Allah SWT. Wujuhu yawma idzin nadira ila rabbiha nazira. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhanlah mereka memandang. Nah, ruh itu diciptakan. Ruh diciptakan. Karena sebagian orang yang memandang bahwa ruh tidak dicipta. Ruh diciptakan. Semua selain Allah itu diciptakan. Satu-satunya yang tidak diciptakan hanya Allah saja. Dialah Khalik pencipta. Ada sebagian orang yang mengatakan tidak dicipta karena memahami ayat Al-Quran yang berbunyi fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi.
Maka setelah saya menyempurnakan fisiknya, saya tiupkan min ruhi, dari ruhku. Nah, itu ditiupkan, bukan diciptakan. Ya, mau ditiup, mau diapakan, tetap tercipta karena sebelumnya dia tidak ada. Begitu Allah mengidafatkan ruh kepada dirinya, dikatakan ruh itu namanya idafatut tasyrif, bukan idafatut taba'id, bukan penyandaran sebagai bagian darinya. Jadi bukan berarti ruh sesuatu yang munfasil, yang terpisah atau yang memancar dari Tuhan, tidak. Jadi idafah itu idafah tasrif, menyandarkan untuk memberi kemuliaan. Sama kalau dikatakan baitullah, rumahnya Allah, untuk menunjukkan kemuliaan. Di Al-Quran ada yang disebut nakatullah, untanya Allah, untuk memberikan kemuliaan. Allah menyatakan kuasa untukku, untuk menunjukkan kemuliaan. Seperti itulah, meskipun di Quran disebut min ruhi, dari ruhku, tapi bukan idafatut taba'id, penyandaran untuk menunjukkan ruh sebagai bagian dari Tuhan, bukan, tapi dia adalah ciptaan Allah SWT. Ini idafat tasrif. Sehingga karena ruh tercipta, sebelumnya pernah tidak ada. Maka siapa yang mengatakan ruh itu qadim, tidak tercipta, maka dia telah salah, keliru, dan itu kekeliruan yang besar. Ini kata Imam Al-Qushairi. Dan hadis-hadis menunjukkan bahwa ruh adalah a'yan latifah. Dia punya bentuk, meskipun bentuknya halus sehingga tidak teridrak, ya, tidak terjangkau oleh indera kita. Masih ada satu Pak, ini tentang sir. Saya baca agak cepat saja. Wa min zalika sir. Kemudian yang berikutnya sir. Terjemahan Indonesianya rahasia. Yahtamilu annaha latifah muda'atun fil qalbi kal arwah. Wa usulnya taqtadi annaha mahallul musyahada kama annal arwah mahallul mahabbah wal qulub mahallul ma'arif. Ya. Jadi sir itu adalah latifah, sesuatu yang halus, yang lembut juga, diletakkan di dalam fisik sama dengan ruh. Bedanya, kalau sir tempat untuk musyahadah, menyaksikan Allah. Kalau ruh tempat untuk mencintai, hati tempat untuk ma'rifah, mengenal. Jadi urutan-urutannya saya tambah satu akal. Akal itulah yang mampu menjangkau ilmu. Jadi akal yang menjangkau ilmu. Hati yang menjangkau ma'rifah. Maka hati tempatnya ma'rifah. Kemudian ruh itu yang menjangkau hakikat. Sehingga ruh juga lah yang mencintai Allah. Lalu sir itulah yang bisa menjangkau al-haq. Jadi kalau ruh yang dijangkau hakikat, tapi kalau sir yang bisa dia jangkau adalah al-haq, yang maha hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sirlah yang menjadi tempat untuk musyahadah, untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya cukupkan sampai di situ karena terbatas waktu, biasa agak banyak yang bertanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.